kategori masih shallow water gitu. Sedangkan deep water, berdasarkan definisi yang saya ambil dari Norsok, itu water depth-nya minimum ada 600 meter. Jadi kenapa 600 meter? Karena di situ rig check up yang sudah nggak bisa menggapai mudland-nya gitu kan, kasarnya seperti itu. Jadi makanya memakai rig yang khusus buat deep water, contoh buat semi-sub atau drill ship gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa rig deep water itu dipakai di lapangan yang water depth-nya kurang dari 600 meter, which is bisa gitu kan, tapi dengan risk assessment yang harus kita lakukan dan dengan studi yang lebih advance. Karena kami pernah melakukan itu di Jangkrik, which is Jangkrik itu kalau nggak salah water depth-nya cuman 500 meter ya, Ndek ya? Betul, Mas. Atau 400 meter gitu. Nah, itu kita bisa memakai rig semi-sub waktu itu, tapi bukan yang mooring system, tapi yang pakai DP3 ya. Oke, next nih. Oke, jadi di slide yang kedua ini saya apa ya sharing kira-kira apa sih konsiderasinya dari offshore drilling itu ya kan. Pertama ya kita harus tahu nih water depth-nya berapa sih gitu kan, sehingga kita bisa mencari rig yang tepat untuk melakukan pengeboran gitu kan. Terus yang kedua, eh, apakah mudland-nya atau mudland itu cocok bisa. Nah, kadang-kadang di sini ada studinya. Nah, contohnya studinya apa? Ya, kalau yang di shallow water, mungkin rig check up, kita memakai namanya spatcan analysis. Nah, kan jadi mudland-nya itu diambil sampelnya atau namanya CPT, Cone Penetration Test, ya kan? Di situ nanti diambil sampelnya, terus akan dianalisa di lab, sehingga kita bisa tahu gimana komposisi dari mudland itu, sehingga akan diimplementasikan apakah bisa ditembus dengan spatcan atau yang CK pakai gitu kan. Terus batrimetri itu adalah mudland atau lapisan dari itu, kita bisa melihat lapisan mudland itu seperti apa, apakah flat, apakah ada down dip-nya atau ada ada slope-nya seperti itu ya. Terus metocean. Nah, metocean ini penting juga. Kenapa? Karena kan kita di offshore ya kan, jadi kita harus tahu kondisi kondisi laut belakangan ini seperti apa. Biasanya yang kita lakukan adalah kita ada study, kita kita mendeploy atau kita mendeploy namanya current meter. Current meter itu kita deploy selama beberapa bulan untuk diambil eh, history atau merecord gimana behavior dari wave itu sendiri. Jadi itu akan tiap 3 bulan akan di-retrieve datanya dan akan diambil jadi sebuah study di situ. Karena itu penting juga wave itu, kalau terutama untuk yang long riser ya, karena di sini ada namanya fatigue. Nah, nanti itu akan diimpact salah satunya oleh fatigue oleh wave, itu kan. Oke. Eh, terus karena kita ngomong Karena kita ngomong offshore, jadi kita harus tahu di mana sih supply base-nya gitu kan, berapa jauh, karena di impact-nya sama fuel, sama vessel gitu kan. Apakah Tuh, Dek. shore base-nya ini bisa bisa 24 jam open, apakah shore base-nya ini fully support untuk kapal-kapal yang akan mengambil barang-barang dari shore base, apa bulk gitu kan. Itu juga penting dipertimbangkan. Terus sama satu lagi adalah regulation, environment regulation, karena mostly uh, beberapa negara sekarang menerapkan ada namanya zero discharge, ya kan, jadi tidak bisa dibuang ke laut, atau seminimal mungkin kalau kita memakai OBM atau SOBM itu minimum oil on cuttingnya di bawah 5% kalau nggak salah sekarang di Indonesia. Saya nggak tahu lagi kalau sekarang. Kalau dulu masih di ENI masih di bawah 10% masih oke. Kalau sekarang saya kurang tahu. Jadi itu kira-kira gambaran kalau konsiderasi eh, yang di offshore. Oke. Next, Andi.
Oke, ini study-study. Ya, ini yang biasanya yang study-study di yang di deep water yang biasa saya lakukan, ya kan? Atau nggak cuma di deep water sebenarnya, di check up pun juga kadang-kadang saya lakukan gitu kan. Contoh kayak shallow hazard. Shallow hazard ini saya lakukan karena apa? Karena eh, bekerja sama dengan subsurface team atau asset team untuk mendefine bahwa di bawah wellhead saya itu nggak ada, pada saat saya ngebor top hole itu saya tidak ada yang namanya shallow hazard, karena shallow hazard ini kalau bisa sebisa mungkin kita hindarin, ya kan? Apa itu shallow hazard? Ada shallow gas, ada water flow, ya kan? Terus ada shallow shallow hydrocarbon atau oil, shallow oil yang sangat 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 shallow gitu lokasinya itu. Kalau bisa dihindari. Kalaupun kita ketemu, itu tiap-tiap company mempunyai regulasi yang berbeda-beda gitu kan. How to handle the shallow hazard gitu kan. Terus yang kedua adalah studinya adalah konduktor. Konduktor sama reservoir analysis. Bisa ini digabung gitu kan. Spesifik itu di water. Kenapa? Karena di di water itu mostly kita konduktornya nggak di jet, nggak di piling, ya kan? Konduktornya itu akan diinstal atau akan dipasang bersamaan dengan rig datang gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan namanya jetting operation. Jadi konduktor di deep water itu by jetting gitu kan. How to jet conductor. Nah, itu nanti in the different topic. But di sini kita akan mengengage third party, which is third party itu memang spesifik untuk melakukan konduktor dan end racer analysis di sini. Kenapa penting? Ya, karena penting karena konduktor ini adalah first first pipe yang akan kita pasang di bawah mudline sana. Karena dan nanti konduktor ini akan menghold apa beban-beban yang di atasnya konduktor. Contohnya apa? Kayak wellhead, POP, Christmas tree. Apalagi yang worst worst come worst adalah kalau kita misalnya amit-amit ada blowout, yang konduktor akan handle itu adalah capping stack dari capping stack dari dari blowout itu sendiri. Jadi kita make sure kalau konduktor itu cukup kuat untuk menghandle load di atasnya, ya kan? Begitu juga dengan reservoir analisis. Kenapa kita melakukan reservoir analisis? Karena eh, reservoir analisis itu penting juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana tension dari racer, terus kalau racer kena mat itu bagaimana, eh dan sebagainya, ya kan. Terus di sini ada tadi saya bilang masalah wave, karena racer sendiri semakin panjang Anda bisa bayangin dia kayak hula hoop, ya kan, karena kena wave di bawah, makanya di sini ada namanya eh, VIV, ya kan, and DIV. Apa tuh DIV? DIV itu adalah drilling induced vibration. VIP ada karena wave, ya kan, itu namanya VIV. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah webber stability. Nah, kalau webber stability di sini itu kalau buat saya itu mandatori. Kenapa? Karena kita biar tak, karena webber stability ini impact-nya adalah ke whole pack off salah satunya. Jadi kita bisa mendefine berapa minimum mud width yang bisa kita apply ke sumur sehingga wellbore-nya nggak runtuh. Misalnya kita punya pore pressure misalnya 8,6 atau misalnya 9. Kenapa kita pakai 12 magnetnya misalnya 12 ppg misalnya? Well, itu bukan karena pore pressure tapi lebih karena ke wellbore stability gitu kan. Jadi ya itu ada study-study yang dilakukan, ya kan? Batrimetri, ya again, batrimetri itu juga part of study yang akan dilakukan oleh asset team yang tujuannya salah satunya mendukung studi dari konduktor, ya kan? Jadi itu penting di sini. Metode data tadi sudah saya sebutkan, sama PPFG atau Pore Pressure Fracture Gradient. Ya, terutama untuk sumur-sumur eksplorasi, sumur-sumur wellcat, PPFG ini karena kita unknown, kita biasanya mengambil offset well yang jaraknya juga cukup jauh, ya kan? Yang nggak relevan lagi, tapi bisa kita jadikan sebagai acuan, sehingga kita bisa bikin studi. Siapa yang melakukan studi ini? Bisa kita mengengage third party yang ada proper software-nya sehingga sehingga
bisa lebih akurat. Apakah akurat studi PPFG tadi itu? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, ya kan? Pengalaman saya kalau PPFG study itu belum tentu 100% akurat gitu kan. Aktualnya bisa bisa jauh atau bisa bisa lebih worse gitu. Tapi setidaknya kita bisa memberikan ide bagaimana behavior dari sumur kita. Karena di water window antara PPFG itu cukup cukup narrow gitu. Beda sama shallow water gitu. Semakin dalam water depth-nya, uh, profile dari PPFG-nya makin narrow ya. Meskipun depth-nya sama, misalnya formasi di depth yang sama tapi water depth-nya berbeda, itu akan memberikan impact yang berbeda. Jadi jadi studi-studi ini yang penting dilakukan ya. Next. Oke, ini saya cuma nunjukin kalau buat teman-teman yang belum pernah ke Deepwater Rig, ya kan? Ini adalah dua rig yang dipakai di Eni untuk proyek kemarin. Katarina itu adalah semi-sub TP3. Yang sebelah kanan itu adalah West Capella yang kemarin dipakai buat ngebor Geng North. Geng North itu water depth-nya kurang lebih 2000 meter. Dan kemarin kita bersukses discovery yang katanya masuk top 5 giant gas in the world katanya. Nah, ini Capella. Dan Capella ini kalau sharing rig dengan Mubadala dengan Harbor juga. Jadi kita share share rig waktu itu. Oke, next. Oke, jadi ini sekilas mengenai offshore rig selection gitu kan. Eh, yang biasa kita aplikasikan di tender atau di dokumen-dokumen kontrak apa aja sih gitu kan. Nah, biasanya yang dilakukan pertama adalah kita ingin tahu variable load kapasitasnya seperti apa, deck space-nya seberapa besar, karena di water karena pengaruh ke deck space untuk menampung semua equipment, semua material tangible, terus fluid, semua kita harus harus masuk ke situ, gitu kan? Dan dengan plus backupnya, makanya eh deck space atau variable load capacity dari vessel itu sendiri ini cukup cukup eh, cukup krusial. Apakah rig itu bisa install Christmas tree apa enggak? Enggak semua di water rig bisa install Christmas tree gitu kan. Jadi jadi kita kadang-kadang ada beberapa company yang mencoba buka yang kalau bisa pakai install tree pakai 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 rig, atau juga kadang-kadang ada beberapa company yang mau install tree nggak pakai tapi pakai vessel. Itu juga bisa juga. Itu kan terus ada ya control equipment ya kan, BOP pressure-nya berapa, pressure ratingnya berapa, karena biasanya kalau mostly di botol 15.000 PSI. Terus sistemnya seperti apa, berapa dia punya berapa mateng, berapa ada berapa centrifuge-nya, ada berapa solid control-nya. Terus kalau nggak lengkap gimana kita top up-nya solid control-nya gitu kan, ada berapa cell shaker-nya, itu penting juga gitu kan. Terus ya accommodation, terutama accommodation ini penting karena apa? Karena impact-nya dengan POB, people on board. Karena rig di water ini kan terutama kalau drilling sih nggak mungkin masih 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 tercover ya POB ini. Tapi kalau begitu sudah masuk ke completion mode atau completion operation dimulai, itu biasanya POB-nya nggak muat karena mostly completion team itu bawa orang banyak banget gitu kan. Kadang-kadang karena nggak muat, lagi kita memakai vessel, vessel untuk sebagai additional POB. Jadi itu penting. Itu ada kita bisa mendefine berapa minimumnya, 180 orang kah, apa 200 orang kah dia di dalam rig itu sendiri. Oke, next nih. Tolong saya di stop kalau saya ngomongnya kecepatan ya. Jadi di sini saya ngomong semisap. Semisap itu setahu saya, mungkin saya salah. Itu ada dua jenis nih, semisap yang memakai mooring sama semisap yang DP3. Dulu nih Naiko Resources itu memakai semisap yang namanya Ocean Monarch, itu memakai rig semisap yang memakai mooring. Nah,
Mooring di sini eh kita waktu itu ada dua jenis mooring di sini. Ada yang namanya yang tegak lurus ini namanya adalah taut mooring atau namanya VLA, vertical taut anchor. Atau yang ada lagi yang namanya adalah catenary mooring, ya. Itu dua jenis mooring yang diaplikasikan untuk supaya rig itu nggak kemana-mana gitu kan, nggak move-nya nggak terlalu jauh. Eh, Biasanya kemarin pengalaman saya di Osama kita menginstall namanya prelay mooring system. Jadi kita menginstall kita merental equipment PLMS prelay mooring eh, yang diinstall di titik-titik tertentu around around wellhead area atau around well center sebelum rig itu arrive, sebelum rig itu tiba. Jadi begitu rig tiba kita tinggal hook up aja dengan rignya, which is to faster. Itu pertama, yang kedua dia tuh kalau bisa yang mooring, mostly mooring ini udah mulai ditinggalkan. Correct me if I'm wrong, tapi kita sudah kalau misalnya ada pilihan mau mooring apa DP3, saya lebih pilih DP3. Kenapa? Kalau mooring ini putus, impact-nya adalah ke rig operation sendiri. Itu bisa shutdown gitu kan. Jadi mostly kalau saya ada pilihan mau mau moored apa DP3, saya prefer yang DP. Atau DP itu namanya ada dynamic dynamic position. Oke. Next. Nah, ini yang DP atau yang DP system. Semisap juga ada DP. Contohnya kemarin Katarina. Katarina itu adalah semisap yang pakai DP3. Jadi dia menginstall, dia mendrop transponder di matline. Transponder tuh kayak yang memberi sinyal yang akan di receive oleh kapal. Ya, jadi dia untuk apa? Untuk stabilitas dari memberi arahnya aja. Jadi di situ transponder itu bisa dijatuhkan pakai ROV atau by crane, ya. Jadi karena sekitar 8 transponder lah around around wellhead area. Oke. Eh, Next. Oke, saya kembali lagi tadi mengenai study. Tadi saya agak kelupaan. Biasanya study-study itu kalau kita ngomong normal ya, normal operation, kita ada time windows, kita lakukan study-study itu kurang lebih 1 tahun sebelum SPAT. Ya, jadi setahun sebelum SPAT kita melakukan study-study itu sehingga pada saat kita masuk ke well design proses kita sudah punya study-study itu lengkap. Jadi tidak tidak ada hambatan seperti itu. Oke, oke, ini next adalah saya eh coba memberi ilustrasi aja gimana sih racer PHA itu gitu kan, atau racer racer dan BOP. Jadi untuk floating rig, ya kalau kita lihat dari bawah tuh ada wellheadnya, subsea wellhead, terus ada subsea BOP, terus di atasnya ada LMRP, ya kan? LMRP itu adalah Lower Marine Reser Package. Terus ya, di atasnya kemudian ada flexible joint, terus ada BHA, ada racer BSA gitu kan. Racer system di situ. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini tidak memakai MPD, ya. Kalau misalnya ada pakai MPD gimana? Ya itu different different lagi. Ada additional equipment yang diinstal between the riser. Karena MPD sendiri kalau untuk subsea ada dua jenis, yang above tension ring sama yang below tension ring is optional. Oke. Next. Oke, ini sekedar gambaran aja kalau ini adalah LMRP atau BOP sistemnya. Tapi saya lebih senang karena kalau nggak salah kemarin sama almarhum Ronald, Anda sudah lebih banyak belajar mengenai subsea equipment, ya kan? Apa itu LMRP, terus ada Blue Pot sama Yellow Pot gitu kan? How to operate them gitu kan? Terus kalau yang subsea BOP di sini mostly subsea BOP itu punya dua anular, terus sama beberapa RAM, ada 4 atau 5 RAM. Terus pertanyaannya di mana diverternya gitu? Apakah subsea rig nggak punya diverter? Well, sepengetahuan saya atau pengalaman saya, diverter tuh always attached below rig floor. Jadi nggak pernah di dismantle.
diverternya subsea BOP, subsea rig ya atau floating rig itu always attached below rig floor, yang di sampingnya ada hose lah, ada diverter line-nya. Terus kemudian di bawahnya itu eh, terinstall dengan subsea BOP. Oke, kurang lebih seperti itu untuk equipment LMRP-nya. Next, Bande. Oke, ROV. Ini sekedar info aja kalau ya karena kita lebih ke subsea dan mostly kita nggak bisa pakai divers atau penyelam, jadi makanya kita pakai robot ROV di sini. ROV di sini itu ada dua jenis ya, ada yang namanya working class sama namanya observer. Kalau working class, Anda bisa lihat ini yang sebelah kiri yang ada handnya, ada tangannya, ada tooling kitnya itu mostly udah working class. Jadi dia bisa bisa masang ring gasket, dia bisa eh, mem- bisa memonitor semen on surface or not gitu kan, dia bisa memonitor temperatur around wellhead, dia bisa memonitor kira-kira ada bubbling apa enggak pada saat itu bisa dimonitor sama dia. Dan memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh robot itu sendiri. Ya, tadi ada beberapa provider yang memprovide ini. Salah satunya adalah Oceaneering yang setahu saya, atau Fugro itu juga bisa. Oke, next. Oke, eh ini adalah sequence atau yang di voter lakukan, ya kan? Eh Seperti tadi saya bilang, begitu rig on location, yang langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan jetting 36 atau 30 inch conductor pipe-nya. Gimana kita jettingnya? Ah, di sini saya akan kasih sekilas aja. Jetting di sini adalah kita memakai kita pasang dulu konduktornya di rig floor gitu kan, kita install konduktor kurang lebih 45 join. Kenapa 45 join? Karena misalnya berdasarkan studi, oke, itu 70 meter apa atau 80 meter, itu kurang lebih 45 join. Terus kemudian di dalam konduktor itu kita pasang BHA, mat motor BHA dengan bit, ya kan? Bit di sini biasanya mau size-nya adalah 26 inci bit. Yang bit ini nanti Anda bisa bayangin konduktor bawahnya nggak ada shoe-nya tapi flat gitu kan, open ended tapi flat gitu kan. Terus bitnya di sini, drill bitnya akan keluar kurang lebih berapa, 2 inci keluar dari konduktornya. Kemudian ada mat motornya. Kenapa butuh mat motor? Karena mat motor bisa kita bisa rotate bitnya tanpa harus menggerakkan stringnya. Kemudian kita pasang namanya di atasnya, on top of conductor kita pasang namanya low pressure wellhead housing. Sorry, kita pasang namanya DAT tool, ya kan? Drill head tool. Oke, drill head tool itu nanti akan meng-grab conductor, kemudian akan deliver bareng ke bawah. Kemudian kita mulai jetting. Jetting sini kita cuma menjet, kita mengasih flow rate tertentu in gradual stage sehingga nggak ada broaching di sini. Jadi kita gradual stage sehingga konduktornya akan vertikal turun sampai depth yang kita mau sesuai dengan studi tadi. Kemudian kita soak. Soak itu gimana? Soak itu kita diamkan konduktor itu selama beberapa jam. Tahunya dari mana beberapa jam? Tergantung dari skin friction tadi. Skin friction dari mana? Skin friction dari formation yang akan menghold konduktor itu based on study. Makanya tadi kita butuh studinya, ya kan? Begitu, misalnya berdasarkan studi 5 jam apa 6 jam gitu kan. Begitu sudah 6 jam, kita coba rilis itu namanya DAT. DAT itu adalah drill head tool yang di-provide oleh Wellhead Company atau namanya CADA. Kalau FMC namanya CADA, kalau GE namanya DAT, drill head tool. CADA itu chemistry drill head. Kita unlock, kita rilis, kita kemudian langsung ngebor next sectionnya. Makanya kita ada drill head surface hole di sini. Kita nggak cabut BHA lagi, kita langsung ngebor dengan BHA yang sama, kita ngebor next sectionnya, misalnya 20 inci, apa 26 inch hole size. Kita kan langsung ngebor pakai motor yang sama, kita akan langsung ngebor sampai depth tertentu. eh,
kemudian kita cabut dan kita running 20 inci casing dengan attach dengan low pressure wellhead housing. Oke. Apakah 20 incinya di semen? Ya, 20 inci kita semen. Semennya sampai surface. Di sini semen yang kita pakai mostly biasanya adalah uh, low weight semen. Kenapa low weight semen? Mostly karena fracture gradient-nya rendah di 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 mana? Di depth 20 inci casing itu. Oke. Kemudian setelah itu kita continue ngebor seperti biasa, kita ngebor sampai reservoir eh, dengan beberapa jenis dengan hole size yang berbeda-beda sampai kita nembus reservoir section, kemudian selesai sampai situ. Ya, nextnya apa? Nextnya adalah kalau kita mau nextnya begitu kita discovery, nextnya adalah kita kalau company memutuskan memakai completion stage. Nah, di sini saya akan handover dengan orang-orang completion yang lebih expert di sini kan. Contohnya kayak sini ada Mas Pande, ada Mas Sani, terus ada beberapa teman-teman saya yang lebih expert mengenai completion di sini. Oke. Di sini ya biasanya kita ada lower completion sama upper completion. Tapi before lower completion upper completion biasanya ada beberapa step yang dilakukan. Oke. Next. Oke. Ini well planning proses atau yang biasa saya lakukan eh, dari senior-senior saya yang ngajarin saya eh, lakukan seperti ini. Ya kan, kalau mungkin Anda tahu di Chevron namanya CIPDIP, Chevron Project Development and Execution Process kalau nggak salah. Terus di Shell ada namanya sendiri, di ConocoPhillips ada namanya sendiri. Ya, intinya seperti ini. Ada phase 1, ada phase 2, phase 3, phase 4, ya kan? Di mana eh, tapi sekarang pertanyaannya apakah semua company harus mengikuti well planning process ini? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Saya dulu di Total, karena Total itu lapangannya mature ya. Lapangannya mature, jadi begitu saya masuk Total sebagai fresh graduate, eh, join ke trainee gitu kan, terus kemudian saya nggak mengalami namanya karena Total itu karena dulu saya di Krisis namanya Krisis, Suam Basrik itu Tunu Tambora Handil itu karena sangat-sangat mature, jadi semua sudah ada guidance-nya gitu kan, semua ada guidance. Oh, kamu set 1338, kamu di depth sekian, kamu FYT-nya sekian, 96 sekian, jadi kita ngikutin rule itu. Karena kenapa? Karena rule itu di-develop based on previous experience-nya mereka di lapangan itu. Jadi nggak apakah itu jadi itu knowledge itulah lokal knowledge mereka yang mungkin nggak bisa kita implementasikan di lapangan lain gitu kan. Tapi yang saya tunjukkan di sini itu lebih ke general yang bisa Anda implementasikan di lapangan manapun gitu kan. Contoh pertama kalau phase one. Phase one biasanya kita atau masih rough data gitu kan. Kita dapat info dari subsurface, saya mau ngebor kurang lebih di targetnya targetnya XY, depth-nya sekian, saya surface coordinate sekian, saya harus membuat trajektori gitu kan. Kemudian setelah itu saya dari trajektori itu saya belum punya pore pressure, saya belum punya fracture gradient, saya belum punya data apapun gitu kan, cuman saya belum punya studi apapun. Kemudian dari trajektori itu kita membuat namanya cost proposal, karena ujung-ujungnya adalah cost kan, kita bikin namanya bukan AFE tapi adalah well cost estimate di situ atau WCE. Uh, di well cost estimate itu dengan masih banyak uh, kontingensi yang kita masukkan di situ karena 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 sedikitnya data yang kita tahu. Oke. Eh, dari situ nanti kita propose begitu dapat well cost estimate, kemudian kita kita meetingkan bersama, kemudian kita setujui bersama apakah cost ini masuk apa enggak. Kalau begitu masuk, kita baru ke detail engineeringnya. Nah, di sini ada dari segi aset tim harus membuat basis survey design dengan drilling gitu kan. Terus kemudian kita ada namanya um, study-study, contohnya adalah kayak tadi yang disebutkan tadi. Terus ada namanya
casing design study, BHA study, itu eh mass study, cementing study, itu semua akan kita lakukan di sini. Terus kemudian kita mencari offset well design, offset well study, kita lakukan juga. Terus habis itu kita biasanya di phase 2 ini kita ada namanya peer review. Kalau Anda pernah mendengarkan, di PSI pernah menghadirkan namanya Pak Habib. Pak Habib itu senior saya di Deepwater, yang salah di Mubadala. Dia pernah ngomong soal risk assessment. Nah, ini sama gitu kan, karena drilling itu adalah project. Jadi risk assessment itu is mandatory to have gitu kan. Karena dari risk assessment ini Anda bisa mengidentify apa kira-kira yang terjadi dengan sumur Anda. Mulai dari rig move, mulai dari top hollow section, intermediate section, uh, reservoir section, intermediate section, terus sampai ke production section. Itu semua akan kita bahas satu-satu dan detail. Biasanya peer review ini atau risk assessment ini, risk assessment ini biasanya ada fasilitatornya. Fasilitatornya bisa dari internal atau dari eksternal. Ya, banyak fasilitas sini. Kemudian setelah itu kita ada namanya peer review. Peer review itu adalah kita akan mendiskusikan dengan teman satu kantor plus dari eksternal, ya kan, mengenai sumur kita kayak gini nih kira-kira. Ini yang akan saya bor, kira-kira casing saya di sini. Kenapa saya set casing di sini? Oh, karena uh, berdasarkan kick tolerance saya. Kenapa saya menyebutkan kick tolerance di sini? Karena kick tolerance ini adalah penting banget untuk deep water, terutama untuk mendefine casing saya di set di berapa dan how deep I can drill for the next hole section. Itu penting banget kick tolerance. Uh, Makanya untuk casing seat selection, maka saya always memakai perhitungan kick tolerance di sini. Ya, terus setelah itu semua saya lakukan, study-study itu, baru saya akan membuat namanya drilling program. Ya, setelah saya membuat draft drilling program, kemudian saya akan membuat review drilling program lagi dengan teman-teman satu tim saya. Drilling program saya kayak kurang lebih kayak gini, gimana pendapatnya, gimana inputnya. Itu harus saya lakukan karena nggak cuman copy and paste kan, kadang-kadang uh, cuman copy and paste, tapi ada beberapa prosedur yang nggak match di lapangan di sumur saya. Makanya saya harus ada namanya peer review atau input dari teman-teman di tim, karena drilling is as a team kan. Kemudian setelah dapat drilling program, detail drilling program kita review, kemudian kita bikin namanya AFE. Ya, AFE di sini kita bikin berapa kira-kira budget yang kita butuhkan untuk ngebor sumur ini. Kemudian kalau misalnya kalau di Indonesia masih ada namanya cost recovery, kita harus report ke SKK Migas, kita harus meng-approach mereka. Da- Kalau misalnya satu lagi apa nih namanya selain cost recovery? Growth split, Mas. Nah, kalau gross split mungkin mostly bukan SKK Migas, cuma nice to know aja gitu kan. Jadi mostly adalah dari internal dari KPS itu sendiri. Itu wajib kita engage mereka, terus sama sama partner juga itu wajib kita involvekan juga. Kemudian sampai drilling program itu finally approve, officially approve, baru kita masuk ke operation. Baru kita handover dari program itu kita kasihkan ke tim operation. Di sini ada chief superintendent, ada company man gitu kan. Habis itu kita ada namanya post drilling activity atau phase 4 gitu kan. Begitu sumber itu sampai TD selesai, kita biasanya ada namanya AAR atau action after review gitu kan, atau terus kita bikin end of year report gitu kan, terus ada AFA close out dan sebagainya. Jadi inilah phase-phase yang cukup panjang dan cukup uh, takes time tapi worth it dilakukan. Makanya dulu waktu saya di Chevron, meskipun sumur saya ada acceleration, misalnya, oh planningnya ngebor Desember, tapi diajukan bulan April, sekarang bulan Februari, saya harus melalui proses-proses seperti ini. Jadi nggak ada yang saya skip, gitu kan. Jadi karena ini adalah dokumentasi yang harus kita punya. Kalau ada audit, ya kita ada dokumen-dokumen dan proses yang kita lakukan. Gitu. Termasuk di Niko, termasuk di Eni itu sama. Itu saya lakukan semua di sini. Oke.
Next, Pandi. Oke, ini ini ada video ya yang dibikin sama teman-teman Eni, ya kan? Waktu itu kita pertama kalinya melakukan project namanya adalah subsea sidetrack. Jadi waktu itu ada 3 sumur yang di sidetrack karena produksinya turun. Waktu itu terus kemudian Aseti mempropos kita sidetrack sumur ini gitu kan. Ini pernah pertama kali project subsea sidetrack Eni lakukan. eh, dengan mengganti completion, tapi kita sebelumnya kita plug back, kita sidetrack, kita pull heading dan teman-teman dan sebagainya. Ini kemudian teman-teman ini bikin video ini gitu. Jadi ini video yang cukup bagus untuk mengetahui gimana situasi dari rig semisap kalau nggak salah ini kalau nggak salah namanya Katarina kalau nggak salah. Itu ada Mas Pandi juga, ada beberapa teman-teman di ini. Oke, mungkin bisa diputar nih. Kayak betul. Oh, ini udah share sound. Oke.
Oke, teman-teman itu kira-kira gambaran dari rignya. Kalau Anda mau lihat lebih detail, karena ini video cukup panjang ya, karena di video ini akan dilihatkan detail dari dalamnya kayak apa sih rig itu. Ya Anda bisa, Andi mungkin Mas Pandi bisa ngasih linknya ke teman-teman, jadi Anda bisa akses di sini dan bisa lihat, oh kayak gini loh, control roomnya kayak gini, oh ruangannya well testing kayak gini, pilot ROV pilotnya kayak gini, itu ada di sini semua. Itu kalau nggak salah yang bikin Mas Mas Pande, terus ada Pak Leo dari HSC, terus ada Mas Puji, terus sama Mas eh, Mulyadi, Mas Mulyadi, sorry, lupa lupa namanya. Jadi itu mereka mereka berempat yang bikin dan cukup bagus untuk apa namanya. Oke, saya rasa untuk introduction sekian dulu. Jadi kalau misalnya ada mungkin bisa sharing atau bisa pertanyaan, kita bisa bisa sharing di sini. Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau enggak, ya saya akan cari jawabannya. Atau saya akan tanya sama senior saya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Denis untuk sharingnya. Kita sekarang ke sesi tanya jawab. Tadi cukup udah diberikan introduction oleh Mas Denis bagaimana sih sebenarnya deep water drilling dan kurang lebih yang membedakan dari segi penggunaan rig, planning phase, apa studi-studi yang perlu dilakukan, dan segi operasinya. Dan teman-teman mungkin banyak banget pertanyaan dan ekspektasi untuk bisa lebih detail. Nanti kita ada kelas advance drilling engineering, di situ kita akan bahas. Memang alokasinya, jika introduction class kita akan berikan 1 jam dulu, baru sesi tanya jawabnya kurang lebih akan 15 sampai 30 menit. Jadi kita di sini udah ada pertanyaan nih Mas Denis di kolom komentar kita. Yang pertama dari Pak Ronaldo R. Ini mungkin bisa open mic jika mau untuk langsung memberikan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan 3 dari Pak Ronaldo, Pak Taufan, dan Pak Didik. Monggo Pak Ronaldo dulu kali ya. Apakah bisa open mic, Pak? Baik, baik, Pak, terima kasih. Selamat Langsung. pagi Pak Denis dan teman-teman. Hmm. Ini saya Ronaldo Reagen dari PT Wijaya Karya. Kebetulan background saya dari teknik kimia dan memang bidang pekerjaan saya lebih ya, ke arah industri migas dan kebetulan saya punya minat yang tinggi untuk offshore termasuk di kuartal ini. Berkaitan dengan penjelasan Bapak Denis tadi, pertanyaan dari saya langsung saja Pak, berapa lama proses tadi untuk menentukan jenis track dan metode drilling, lalu parameter menentukan jenis track, apakah dari sisi teknis saja atau juga ada pertimbangan dari sisi biaya dan logistik. Lalu proses soil boring berapa lama dan apakah ada peralatan dan ketentuan khusus untuk soil boring di area saltwater dan di water. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi kalau berapa lama proses tadi bentukan jenis rig dan metode drillingnya, jadi sebenarnya kalau metode drilling sama aja mau still water atau deep water gitu kan. Tapi kalau jenis rignya itu depending on water depth-nya aja gitu kan. Kalau misalnya oke, water depth saya cuma 300 feet, udah saya otomatis pakai check up. Nah, check up-nya yang mau seperti apa nih? Kan banyak 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 di market nih gitu kan. Mau yang fiturnya seperti apa gitu kan. Atau juga misalnya yang oke saya mau yang oh water depth saya 1000 meter atau 1500 meter, wah check up nggak bisa nih, pasti larinya ke floating rig. Nah, berarti kita tinggal cari floating rignya mau yang mana, mau yang semisap apa yang drill ship gitu kan. Oke, saya mau yang semisap, semisapnya mau pakai mana, yang DP3 apa yang mau pakai mooring. Nah itu pertimbangan cost di situ. Dan sama satu lagi adalah rig availability, karena Anda mau belum tentu rignya ada gitu kan. Jadi misalnya kalau rignya ada pun, seberapa jauh rignya ada gitu kan, nanti Anda akan dikenakan dengan mob di mob cost. Nah, mob di mob cost Anda harus pertimbangkan berapa sumur yang Anda akan bor dan apakah mob di mobnya bisa di cover oleh jenis sumur yang jumlah sumur yang akan Anda bor di situ. Terus jadi itu penentuannya, dan karena nanti di situ kan semua kriteria itu akan dituangkan di dalam dokumen tender itu kan, dan nanti akan di launch di tender situ, dan
Nah, nanti kita lihat seberapa banyak peminatnya dan gimana harganya gitu kan. Nanti akan akan komparasi di situ. Oke, terus kemudian proses soil boring. Nah, biasanya kalau soil boring ini atau batrimetri atau namanya atau CPT, conversion test, itu dilakukan pada saat study phase. Oke, pada saat study phase kita engage again, saya nggak pernah lakuin sendiri gitu kan, karena banyak banyak algoritma yang saya nggak paham juga gitu. Jadi biasanya mereka ngambil sampel, terus kemudian mereka minta silosesmik. Silosesmik kita dapatkan dari aset tim, gitu kan, silosesmik. Kemudian mereka olah tuh datanya, sehingga akan mendapatkan seperti apa kondisi dari material kita. Oke, equipment itu otomatis dari kontraktornya. Sekian, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ronaldo. Oke, Terima kasih Pak next apa Denis. ya? Sama-sama Oke. Pak. Terima kasih Mas Denis dan Pak Ronaldo. Kita punya next ada Pak Taufan dari Pertamina EP nih. Monggo Pak Taufan di open Ya, mic. terima kasih Mas. Salam kenal Mas Denis, saya Tovan dari Pertamina EP ya. Yang kebetulan sudah mulai merambah ke deepwater yang nanti mungkin di 2026. Nah ini mungkin ada sedikit pertanyaan Mas Denis terkait riser analysis. Jadi ini sebetulnya yang menghitung riser analysis ini apakah dari kontraktor, apakah kita yang sebagai drilling engineer ya yang menghitung itu? Kalau memang dari kita, itu kan berarti caranya seperti apa? Apakah butuh software khusus seperti itu? Dan kalau misalnya kita itu kan juga butuh data Metocean ya, di mana itu juga ada prosesnya mungkin beberapa bulan proses Metocean dan survei lainnya geotek seperti itu. Nah itu seperti apa ya perhitungan untuk riser analysis-nya? Ini kan juga nanti akan terkait dengan kapabilitas dari rig-nya ya, apakah nanti bisa menggunakan semi sub atau menggunakan uh, apa namanya drill ship ya seperti itu mungkin. Tapi itu juga nanti kan terkait dengan water depth juga ya Mas Denis ya. Nah, penggunaan rig itu. Iya. Nah ini mungkin bisa minta tolong dijelaskan Mas. Terima kasih Mas. Oke, kalau untuk kita ngomong reservoir analysis itu mostly yang melakukan bukan drilling engineer, tapi kita harus tahu gimana cara baca hasilnya. Karena di situ nggak cuma drilling engineer, tapi juga ada subsea engineer di sini. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi, kita akan memprovide data ke kontraktor yang telah ditunjuk, gitu kan, sehingga dia bisa melakukan study dengan benar. Ya, salah satunya ya tadi kayak Metocean, terus load-loadnya apa aja, terus fatigue-nya seperti apa gitu kan. Mereka dengan algoritma mereka sendiri itu mereka akan menghasilkan kira-kira dengan sumbermu yang water depth-nya sekian, eh, kira-kira seperti ini nih analisa dari resernya. Apakah aman apa enggak, seperti itu ya. Karena kalau misalnya contoh kayak semisap dipakai di shallow water yang 400 meter apa 500 meter, apa impactnya? Impactnya adalah karena arusnya kuat. Anda pernah dengar namanya watt circle nggak? Nah, watt circle itu akan kayak hula hoop tuh racernya. Impactnya seperti apa? Ke fatigue. Nah, gimana menganalisanya seperti itu? Nah, itu part of the study dari racer analysis itu sendiri. Ya, Itu jadi kalau rig kontraktor atau uh, kontraktornya siapa itu Mas? well, biasanya rekontraktor pun kalau punya softwarenya akan lakukan sini atau enggak kita bisa mengengage dari third party. Oke. Kalau dulu yang saya lakukan itu saya mengengage, Anda pernah dengar namanya Franklin Offshore enggak? Dia di Singapura biasanya. Jadi Franklin Offshore itu yang melakukan konduktor sama reservoir analysis. Plus Oke. plus pre-mooring, pre-mooring system itu dari mereka juga. Waktu itu saya Nico mengengage mereka, Franklin Offshore atau Fugro. Saya nggak tahu kapal Fugro mungkin bisa. Saya nggak tahu tapi saya belum pernah sama Fugro. Kemarin udah kita coba Atau tanya Bro nggak bisa mereka. Mungkin ya ya tadi mungkin saya nanti nggak. kontraktornya. Franklin Offshore ya, Franklin Offshore. Saya tahu dia bisa. Oke Mas. Cep. Oke, Terima kasih banyak. Thank you Mas Taufan, Mas Denis. Aku kalau mau nambahin sih kalau sekarang karena kita pakai Katarina yang bikin riser analisisnya 2H.
Terus karena connected case juga untuk completion, ketika kita pasang landing string, kita ada raster analysis yang di provide sama uh, landing string provider kami. Itu kami pakai TFMC, jadi itu ntar akan di-combine dan kita akan punya bridging dokumen namanya untuk kita tahu ketika lagi emergency situation itu apa yang perlu dilakukan, ESD, PSD. Habis itu ya tadi watch circle yang diberikan oleh Mas Dennis juga. Selain dari watch circle-nya itu apa parameter-parameter yang nggak boleh di exit seperti lower flex join-nya harus berapa degree, seperti itu sih tambahannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak Didik juga sepertinya kita punya pertanyaan dari zona 1 PHR. Itu yang si Dennis itu. Iya. Monggo Pak Itu Didik. yang Oke, baik, terima kasih Mas. yang si Dennis itu apa presentasi Suara saya sudah masuk belum ya Mas? drilling itu. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mas Denis, presentasinya sangat menarik. Perkenalkan saya Didik Mas dari Pertamina Lurokan Zona 1. Ini saat ini kan kita lagi ada beberapa pekerjaan untuk reaktivasi idle well Mas, baik di onshore ataupun offshore. Kemudian ya memang tantangannya berbeda ya. Tapi intinya sama, idle well ini kan kita punya gain yang tidak terlalu besar ya, baik di onshore ataupun offshore. Nah, kira-kira untuk kita reaktivasi idle well khususnya yang offshore ini, concern-concern apa ya Mas dari sepengalamannya Mas Denny supaya kita bisa lakukan reaktivasi idle well tapi dengan cost yang istilahnya bukan seperti konvensional kita drilling di offshore ya, dengan cost itu ya, karena memang gainnya nggak terlalu besar ya. Nah biasanya kalau dulu kita kalau di onshore ini kadang kita lakukan pre-work seperti itu ya, kita datangkan rig-rig kecil dulu, kita mitigasi kemungkinan masalahnya apa. Nah kalau di offshore kan lingkungannya berbeda ya. Mungkin ada yang punya platform, ada yang tidak punya platform. Nah kira-kira ada masukan atau insight dari Mas Denis terkait supaya kita bisa reaktivasi idle well itu yang lebih cost minimalis itu bagaimana ya Mas? Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mas Denis. Assalamualaikum. Oke, ini good question Mas. Karena saya jujur aja, pengalaman saya untuk walk ini kan idle well, berarti kan kita ngomong ke walkover ya. Walkover itu mostly saya pengalamannya untuk walkover saya sedikit sekali gitu kan. Karena mostly saya akan ngebor itu walkover juga sangat sangat jarang gitu. Apalagi sumur-sumur lama yang akan mau diaktifasi. Mungkin Anda lebih tepat. Nanti akan saya kasih link ke ada beberapa teman saya di sini yang bisa menjawab walkover itu adalah mungkin saya malah Mas Sani. Mas Sani Herputra, dia dulu kerja di Eni juga, dia di completion. Atau Mas Harbor, mungkin Mas Sani ada di sini kan bisa jawab tuh, Mas Sani bantu saya. Saya jujur saya nggak bisa jawab kalau saya tuh apa metodenya supaya costnya minimalis itu. Mas Andi sudah di Atau Medco. ya atau Mas Mulyadi. Mas Mulyadi bisa jawab juga. Dia expertnya well testing nih saya. Coba Mas Mulyadi. Ya, Mas Denis, menurut saya sih kalau punya platform ya lakukan intervention dulu ya dengan rigless ya. Dicari kondisinya sumurnya seperti yang kita lakukan di WSNO platform untuk ya JK platform atau tension leg platform. Kondisinya bagaimana? Kalau emang sudah tidak memungkinkan untuk rigless, barulah harus diusahakan mencari rig ya. Terus juga kan kalau mau intervensi seperti yang kita lakukan, kita melakukan itu karena dari secara cost mirip dengan biaya sumur baru, tapi walkover kita, side track kita tidak memerlukan surface facility seperti additional new Christmas tree, new pipeline. Karena secara cost sebenarnya mirip dengan ngebor sumur baru. Itu aja benefitnya bisa membuat gas lebih cepat masuk ke production kan. Jadi kalau misalnya subsea well yang dimiliki PHR Rokan tapi Christmas tree-nya vertical tree, kayaknya benefitnya tidak bakal bisa seperti kita karena mereka harus memiliki tree baru atau refurbished tree ya, karena tree-nya dicopot. Itu sih kalau subsea tree. Oh iya, baik Om. Mau nanya Om, kalau yang platform tadi kan kita ada nih platform usianya tuh platform tua tuh 20 tahunan tuh Om. Nah ini kan sudah ditinggalkan juga. Kira-kira perlu kita study untuk apa ya namanya ya, beban gitu, perlu nggak ya Om kalau kayak gitu Om? Maksudnya khawatirnya ketika kita bebankan dia HWU untuk Mas. ya gimana Om?
Ya, kalau beban perlu sebelum kita masuk di WSNO pun tim operation memiliki facility engineer yang mengkalkulate. Kita memberikan beberapa beban equipment yang bakal kita taruh. Jadi perlu di-assess ya, kalau nggak takutnya ditaruh bebannya rontok semua platformnya. Iya itu Iya, Om, kalau masih bengkok masih mending ya, kalau rontok ini malah jadi iya. itu. Siap. Oke, berarti kemungkinan besar yang paling ekonomis mungkin kalau masih ada platformnya seperti itu ya, kalau memang dia subsidi seperti itu jatuhnya kayak kita konvensional drilling offshore ya. Jatuhnya akan biayanya cukup besar gitu ya Om. Oke. Baik, terima kasih Mas untuk Nah, jawabannya Mas. Siap. sama-sama Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak punya pengalaman di situ. Ada Coba out saya of salah topic. jawab kan? Siap ya. Masih Mas Iya, Denis. iya. Sampai-sampai Mas. Ya, terima kasih Pak Didik. Kita punya pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Budiarjo. Monggo Pak bisa open mic terkait dengan surf ya, ini subsea umbilical. Ya, terima kasih banyak Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Denis, terima kasih atas sharingnya Mas. Salam. Saya mau tanya Mas, kebetulan saya orang surface facility ini. Project kami yang ke depan itu untuk yang deep water ada di sekitar 800-an meter Mas. Pertanyaan saya kan nanti kita akan ada rencana masang surf. Pertanyaan saya, itu nanti posisi surfnya itu nanti disangga oleh apa ya Mas ya? Apakah nempel di Christmas tree atau mungkin ada mooring line ataupun semacam penopang gitu sehingga dia nggak hanyut Mas, in case misalnya kita punya wave-nya tinggi gitu Mas. Terima kasih Mas Denis. Oke Pak, makasih. Ini lebih ke subsea umbilical and reservoir flow line kan ya. Ini lebih ke facility sebenarnya sih ya, orang-orang facility yang lebih expert untuk menjawab ini, atau kan di sini ada orang facility nggak, Dek? Ada kita ada Bang Rizky Narindra nih, aku lihat Bang Nah, Rizky mungkin kalau dia lebih expert untuk menjawab soal surf ini gitu, Mas. Karena izin itu boleh. kan after drilling ya. After drilling, dan itu mungkin bisa bisa kita kasihkan ke handover ke orang-orang facility atau production. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang aku nggak kebaca juga yang bisa ngejawab ini. Cuma memang benar kata Mas Denis, ini skopnya beda ya Mas. Iya, Jadi kita jadi mohon maaf ya Pak ya. mohon maaf, Siap. kita mohon maaf kita ya nggak Nggak bisa apa-apa. menjawab ini. Mungkin saya juga yang terlalu Oke. terlalu apa ya? Mohon Oh, maaf nih kalau pertanyaannya terlalu sulit. Terima kasih. ya Pak. Terima kasih. Mungkin kalau boleh nih Bang Rizky Narindra, jagoan subsi kita juga orang ini. Cuma kayaknya lagi beralangan untuk open mic. Nanti mungkin bisa nextnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, oh ini ada Pak Andoko. Ini ada tulisan izin bertanya. Monggo Pak Andoko, ada pertanyaan apa Pak? Assalamualaikum Mas Denis. Waalaikumsalam Mas. Oh, sorry ini ya, nggak tahu nih masih relevan apa enggak. Soalnya sudah sedikit Oh, luar dari masih berkaitan kayaknya ya. ini Mas Dan Handoko nggak perlu nanya sih, dia bisa jawab sendiri sebenarnya Mas Handoko ini kan. enggak. Ini pertanyaannya saya lupa apa yang mendefine kita pastinya keekonomian ya. Cuma maksudnya saya nggak tahu ini saya pastinya bermanfaat buat saya. Cuman mungkin teman-teman lain juga kan ada dua jenis ya kalau di subsea Christmas tree itu ada apa namanya enhance horizontal Christmas tree dengan yang vertikal ya. Vertical tree. Apa yang apa yang mendefine kita secara umum memilih penggunaan salah satu dari keduanya. Saya pikir itu aja Mas Denis. Terima kasih. Sama-sama Mas Handoko. Ini ngetes sih sebenarnya sih. Ini senior saya nih soalnya Mas Handoko ini. Terima kasih sebelumnya. Maaf Mas. Mantap. Oke,
Mungkin waktu sama almarhum Ronald dijelasin nggak ini soal tree pasti dijelaskan kan, soal apa bedanya vertical tree sama horizontal tree. Setahu saya kalau Anda punya plan untuk walkover, ya kan, horizontal tree is prefer gitu, compare with the vertical tree, karena pada saat Anda mau walkover, Anda dengan vertical tree, dengan horizontal tree Anda tidak perlu untuk mendismantle tree-nya, karena borehole-nya cukup muat dengan tanpa harus dismantle tree-nya lagi. Jadi itu salah satu konsiderasinya. Karena dengan dismantle tree itu juga additional time and additional cost as well gitu kan. Tapi detailnya ada beberapa konsiderasi mengenai dari fitur-fiturnya itu mungkin lebih ke subsidi itu Mas Ari. Nanti akan saya Baik. share konsiderasinya. Saya ada beberapa slide yang cuma saya nggak hafal aja, cuma ada beberapa slide yang menjelaskan mengenai itu. Nah, iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Denis. Nah, ini kalau nggak ditanya nggak di-share kan? Ya kan, karena kan judulnya kan intelligent drilling, Mas. Iya, betul-betul. Tapi ya ini mungkin tambahan lah. Karena saya selalu lupa topik yang ini gitu. Karena memang selalu Nah, kebagiannya mungkin ini pada ada Pak saat. Habib kan, Pak Habib bisa menjawab juga nih Pak Habib. Karena Pak Habib ini senior saya nih. Nah, itu Dia, sudah. ah, Pak Habib, Oke, sisanya Pak makasih Habib aja yang banyak Mas menjawab Denis. ini. Sorry. Sama-sama, Sorry emang nggak. Pak Ari. Pak Terima Ari masih kasih. di ini kan, Mas Ari ya? Ya, Oke. ini ngetes juga yang nanya nih. Enggak, Oke, Jun. Terima kasih banyak. sama-sama. Nah, ini ada Pak Habib yang senior saya yang dia udah nggak perlu lihat buku lagi kalau dia, gitu kan. Jadi dia bisa tahu semua gitu. Bukan begitu Pak Denis. Kan? Pak Habib Oke, jawabnya next Pak sambil Habib berat. yang menjawab Pak Habib. Enggak lah. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ari, Oke, ini ada pertanyaan. Mas Denis. Selain jetting, apakah ada metode yang top hole? Well, iya. Selain jetting, kalau jettingnya nggak berhasil ya kita bisa ngebor, gitu kan. Kalau jettingnya nggak berhasil, maka kita butuh namanya jetting study gitu kan. Jetting and conductor analysis study. Apakah uh, mudline kita tuh bisa kita jetting apa enggak? Kalau nggak jettingnya nggak berhasil atau jettingnya di tengah-tengah jalan stop, nggak sesuai dengan depth yang kita mau, ya mau nggak mau kita harus respat gitu kan. Respat terus gimana ya, kita ngebor kayak biasa gitu kan, kita ngebor pakai pakai 42 inch speed gitu kan. Terus kemudian eh, kita pasang konduktornya, kita semen kayak biasa gitu. Jadi metodenya seperti itu. Tapi kita prefer jetting gitu kan. Jadi karena most of the time makanya kita butuh study itu. Study itu bisa apa enggak dilakukan jetting gitu kan. Iya, bisa diketahui dari awal, bisa. Jadi itu dari kayak apa, seismiknya seperti apa. eh, Tadi kita lakukan namanya study. Makanya study itu harus dilakukan in advance. Jadi kita siap-siap. Tapi pada saat eksekusi kita harus menyiapkan kontingensi tadi. Kalau misalnya jettingnya nggak berhasil, kita mesti ngapain? Makanya biasanya kalau pada saat SPAT itu kita ada 2 set of conductor yang ready on board in case, atau satu jadi vessel gitu kan. In case kalau misalnya nggak bisa jetting, kita bisa langsung skid ke alternate spot location, kemudian kita langsung ngebor seperti biasa. Jadi nggak ada downtime. Itu pengalaman saya. Tapi alhamdulillah selama ini saya nggak pernah nggak berhasil sih. Pernah agak lama jettingnya, tapi kita paksa aja gitu kan. Jadi tapi bisa itu. Mungkin Pak Habib punya yang lebih advance jawabannya. Aja. Oke, Jadi kemarin kejadian kalau boleh chip in ya Pak Denis. boleh Pak, boleh Pak. Jadi kemarin kejadian di campaign kami itu ada satu daerah yang punya MTD. MTD itu namanya Mass Transport Deposition. Jadi itu istilahnya di lapisan paling atas itu banyak kayak boulder-boulder gitu. Jadi yang pertama harus dilihat adalah yaitu tadi shallow seismiknya itu signaturenya kayak apa gitu. Kalau dia modelnya kayak lapisan kue lapis yang antara sand, shale itu ya
lebih mudah dipakai jetting daripada kita harus melakukan apa namanya drill and cement. Tapi kebetulan kami kemarin itu punya satu daerah yang dari seismik itu signaturenya chaotic gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita putuskan untuk dilakukan pengeboran karena pada sumur pertama yang kami lakukan itu jettingnya itu lama sekali, 32 jam untuk melakukan jetting, which is itu juga biasanya di project kami sebelumnya, saya dan Pak Denis It's an Indonesian. Itu jetting itu paling lama 6 jam, 8 jam. Tapi kemarin itu sampai 32. Sehingga kita reassess lagi untuk sumur yang berikutnya. Akhirnya kita putuskan untuk melakukan pengeboran seperti yang Pak Denis sebutkan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, thank you Pak Habib. Ya, Pak Habib ini senior saya di Niko, terus kita back to back di Chevron dulu Nigeria. Jadi cukup kenal baik kan dia. Terima kasih banyak Pak Habib. Sama-sama Mas Pande. Jadi Pak Habib juga ini kita berharap bisa sharing juga di DPS ini. Karena udah pernah sharing juga. Makasih udah partisipasi juga Pak Habib. Untuk pertanyaan sebenarnya masih ada banyak nih pertanyaannya Mas Denis. Cuma kita coba Satu lagi lah ya. lihat ini dulu, kita undang mahasiswa dulu. Kalau aku lihat nih ada Sadam, dia tulisan namanya ada Yatmi SMUP. Monggo Mas Sadam, jika ada pertanyaan biar nggak terlalu advance dulu banget nih. Dari tadi kita lihat senior-senior kita. Coba kita lihat, kita beri kesempatan dulu ke adik-adik mahasiswa. Mas Adam bisa open mic jika ada pertanyaan. Oke. Kalau belum ada, mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Zulfikar dulu. Monggo Mas Zulfikar jika mau open mic. Untuk pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Mas Pande. Selamat pagi Mas Denis. Salam kenal Mas. Ya mungkin saya in general question aja tadi dari slide Mas itu bagus sekali ya terkait sharing mengenai studi apa yang kita perlukan. Kalau saya lihat kan masih Mas mapping kan in general ya. Mungkin kalau boleh di-share Mas itu checklist yang detail studi apa ya yang diperlukan ya. Mungkin selain itu baik itu dari aspek drilling, mungkin juga tentunya ada completion. Khususnya mungkin untuk well yang high temperatur well ya. Mungkin ya tadi juga kalau Mas singgung mengenai well bore stability, mungkin juga ada mungkin menurut saya terkait drilling fluidnya juga gitu ya untuk yang sesuai untuk typical well deep water yang high temperature well. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kalau sequence completion itu correct me if I'm wrong ya Mas, itu kayaknya yang untuk horizontal Christmas tree ya. Tadi juga ada disinggung sih. Kalau yang vertikal harusnya ada sequence mungkin untuk install tubing head spool dulu gitu ya. Itu hanya konfirmasi aja. Terus yang ketiga mengenai ini Mas untuk yang kondisi emergency, karena ngebor deep water ini ya kita nauzubillah ya, seperti kita jangan sampai terjadi seperti deep water horizon. Nah untuk antisipasi untuk well control equipment itu apakah kalau pengalaman Mas Denis itu menggunakan kontrak global yang memang sudah ada atau kita ada antisipasi kontrak? Karena kan kalau di AFV sendiri kan kalau kontingensi kita nggak bisa masukin tuh Mas. Jadi gimana Mas pengalamannya? Terima kasih Mas Denis. Ini Mas Zulfikar di Inpex ya? Iya betul Mas. Oke Mas, salam kenal Mas. Ini ada Mas Pande. Apa emang Mas Denis? Nggak apa-apa. Jadi oke Mas, studi tadi itu kalau yang kita ngomong soal
deep water itu mostly yang biasa yang kita lakukan gitu kan. Tadi kecuali kalau yang di SPST ya betul kita melakukan study lagi kira-kira apa sih mat yang cocok gitu kan. Jadi kita undang mat company-nya, kita diskusi, oh teman-teman saya sekian gitu kan. Kira-kira apa chemical yang cocok digunakan di sumur itu. Terus BHA gitu kan. Itu juga kita undang directional drilling company-nya, kita kasih profil temperatur kita, bottom hole temperatur kita, semen sama semen kita ada bottom hole static temperatur sama bottom setting temperatur. Jadi kita elaborate semuanya data itu, kemudian kita melakukan study. Makanya study itu cukup cukup panjang karena banyak impact, bukan banyak aspek yang dilakukan di situ. Jadi eh, itu dari segi drilling aja gitu kan, belum lagi dari segi completion, karena kalau completion ada namanya di sini adalah pressure. Kalau di drilling ada namanya annulus pressure build up di sini kan, kalau kita ngomong technical detailnya kan gimana mitigasi annulus pressure build up gitu kan, apakah Anda masang par di sini kan particle annulus relief, atau Anda memodify top of semennya sehingga temperatur itu bisa rilis gitu kan, atau pressure itu bisa rilis gitu kan. Terus completion, kita ngomong soal tubing elongation, kita ngomong soal wellhead movement, kita ngomong soal macam-macam itu kan harus disimulasikan di wellcat gitu kan. Jadi itu drilling engineer yang melakukan itu, atau completion engineer yang melakukan, atau orang yang familiar dengan software wellcat. Jadi karena itu ada temperatur impact di situ. Itu harus ya itu study itu harus dilakukan di phase 1 tadi atau di phase 0 tadi begitu. Phase 0 atau phase 1 atau phase 1 phase 2 itu disitulah ranahnya kita melakukan studi itu. Apakah jadi itu lebih lebih kompleks studi itu gitu kan. Terus soal mengenai apa tadi yang soal yang tubing head, ya tadi yang horizontal tree sama vertical tree, uh, kok harus install tubing head spool terlebih dahulu sebelum install VXT. Ini maksudnya VXT gasket atau Christmas tree Mas ya? Vertical tree maksudnya ya? Vertical Oke. Christmas. Oke, itu saya kasih kesempatan Mas Mul aja yang jawab ya, karena dia apa? Dia expertnya itu. Karena dia Iya, Mas dia Denis, diem aja Mas Mulyadi ini. ya saya sih kurang gitu tahu, cuma pernah lihat presentasi dari provider, dari service company dari luar negeri, juga baca lihat kayak di Chevron di Australia lah, tipe di Australia kan kebanyakannya vertical tree ya. Jadi memang setelah tubing hanger fasenya setelah completion siap, itu kalau lihat dari presentasi itu harus pasang apa kayak crown plug, sama ada double barrier yang bisa di retrieve pas tree sudah siap buat on stream ya. Ya kemungkinan itu kalau di kita sih setelah hubungan dengan SPS-nya, setelah tubing head spool dan tree itu lebih ke arah project ya. Cuman kemungkinan besar mungkin make sense dengan yang dibilang Mas Zulfikar, harus pasang tubing head spool dulu untuk connect pipeline-nya, baru kemudian lanjutin ya. Kalau di kita sih beda sih Mas Zulfikar ya. Mungkin kita mau ini pakai horizontal tree kan? Iya. Iya, jadi horizontal tree lebih mudah gitu. Terus mengenai tadi apa soal well control. Oke, biasanya kalau well control ini saya ngomong dari pengalaman saya Mas ya, waktu saya di Chevron atau di Nigeria atau di Eni, itu kita punya namanya global agreement, atau namanya itu apa sih, multi apa ya, MSA untuk apa? Nah, MSA, betul MSA ya. Jadi itu yang membuat adalah headquarter, kemudian kita memakai itu, atau kita bisa bikin dedicated contract dengan well control provider itu. Di sini masih ada well control gitu kan. Jadi kita mengengage mereka, kita kasih data-data yang mereka butuhkan. Itu datanya baik banget biasanya. Nah, nanti mereka akan membuat gimana profil sumur kita, terus kita misalnya ada di situ ada data produksi, ada data reservoir, absolute overflow-nya berapa, semuanya berapa. Nanti mereka akan mendesain kira-kira mau relief well-nya di mana nih. Kalau saya ada kejadian apa-apa, relief well-nya di mana? Relief well-nya kurang lebih berapa meter dari mana? Dari lokasi, dari sumur gitu ya. Kita biasanya kan 500 meter. Gitu. Kemudian dia akan bikin trajektori, dia akan bikin metodenya, terus capping stack-nya kayak apa, available nggak around area gitu kan, sekitar situ. Nah, itu semuanya di assess gitu kan, karena
relief well study itu bukan biasanya, itu mandatori harus punya untuk deep water, biasanya untuk insurance. Jadi harus ada study itu, dia biasanya itu wajib punya itu. Tiap sumur, bukan tiap lapangan, tiap well harus ada studinya itu. Karena tiap well unik. Ya, Mas. Apakah kontrak well control PTK perlu mengajukan proposal SKK migas? Setahu saya kemarin waktu saya di ENI itu kita eh, ada PT company, ada lokal company-nya di Indonesia, Mas, yang mengengage dengan well control ini. Saya lupa nama company-nya apa, karena tiap tahun dia ganti-ganti lokal company-nya. Jadi kita masukkan itu ke dalam AFV kalau saya nggak salah. Saya mesti buka lagi itu. Ya, Gimana Mas Zulfikar? mudah-mudahan bisa Sudah menjawab. terjawab? Ya, terima kasih Mas Denis. Sudah terjawab. Jazakallah Mas. Sukses selalu Mas Denis. Insya Allah, amin, insya Allah. Terima kasih Mas Zulfikar dan Mas Denis. Mas Denis, ini udah tinggal bentar lagi nih Oke, waktunya. ya, Satu pertanyaan baterai saya aja juga nih udah Mas habis. dari Oke, dari teman-temanku apa namanya yang masih yang baru lulus nih fresh graduate, ada dari Arihon Siahaan, kebetulan dia katanya mic-nya bermasalah. Dia lulus dari Universitas Pertamina, Teknik Perminyakan angkatan 2019, baru-baru banget lulus nih Mas. oh, Pertanyaan seangkatan dia sama saya berarti. Iya, ya. iya sama Asmi adalah namanya. Oke, dia Sama saya juga, pertanyaannya satu angkatan. ya. Ya, saya beda 1 tahun. Oke, terus apakah ada saran nih Mas dan tips untuk kita sebagai job seeker agar mampu mendapatkan pekerjaan di bidang drilling? Mungkin ada rekomendasi sertifikasi yang perlu diambil atau seperti apa Mas? Apa sih yang perlu dilakukan untuk bisa jadi kayak Mas Denis gitu yang sukses di Kayak drilling Mas Pandi gitu. water? Ya, monggo di-share dulu lah Mas untuk teman-teman yang masih fresh graduate. Apa ya? Dan Oh, ini pertanyaan pelit-pelit susah banget nih. lah. Enggak, maksud saya, ya kalau misalnya ada kesempatan ngelamar, ada kesempatan, eh, ya apply aja gitu kan. Terus dengan Anda sudah join di sebuah tim drilling, itu nanti akan by learning Anda akan belajar gitu kan, oh kayak gini, terus ada sertifikasinya. Biasanya sertifikasi itu yang setahu saya yang mandatory punya udah well control certificate itu ada 2, ada yang IADC sama IWCF. Biasanya kita prefer yang ambil yang IWCF karena itu kan European style ya. IWCF sendiri ada 2, ada yang survei sama subsea. Nah, kita biasanya ngambil yang subsea, level level 4. Jadi itu yang mandatory punya karena nanti relevansinya agen sama audit. Jadi kalau drilling engineer nggak punya AWCF, dia hukumnya haram untuk nulis drilling program karena relevansinya sama sama apa namanya, sama audit gitu. Oke, eh itu sih. Kalau tapi gimana trik-triknya? Aduh, saya nggak tahu Mas. Mungkin Pak Habib yang bisa nyuruh jawab karena saya nggak bisa jawab itu. Trik-triknya gimana? Ya kalau masuk ke drilling section itu banyak kan by accident ya. Jadi pas kita ngelamar di suatu industri oil and gas gitu, kebetulan ada yang memerlukan drilling engineer untuk apa namanya, untuk posisi katakanlah trainee gitu. Karena jarang sekali sekarang itu ya saya lihat eh, perusahaan yang betul-betul Proper training gitu. punya slot yang untuk junior drilling engineer gitu. Kalau yang biasanya lebih gampang lompat itu sebetulnya kalau dia sudah pernah di service company, kalau saya lihat banyak teman-teman yang dari service company, entah biasanya dari Didi sih, dari Didi atau dari wireline, terus dia lompat ke operator atau ke oil and gas company ya, bukan service company, untuk menempati posisi drilling engineer gitu. Tapi kalau
saat ini yang saya lihat sih yang paling banyak merekrut untuk fresh grade menjadi drilling engineer itu justru Pertamina ya, karena mereka punya program apa namanya perwira atau apa itu. Saya rasa itu ya. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Mas Denis. Baik, saya lihat kita sudah sampai di penghujung acara 11.30. Kami terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua, terutama antusiasmenya. Banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab seperti perizinan, masalah batch drilling, dan lain-lain. DPS sudah membuatkan grup WhatsApp. Kita sudah kirimkan email juga ke teman-teman untuk bisa join grup WhatsApp-nya. Mungkin bisa pertanyaan diajukan di sana. Mungkin Mas Denis, juga ada Pak Habib, dan expert-expert lainnya ada di grup itu bisa apa sharing untuk selanjutnya. Dan kita akan punya kelas advance class untuk drilling. Nanti mungkin akan dibawakan oleh Mas Denis atau justru pembicara lain seperti Pak Habib dan bapak ibu expert lainnya yang kita akan undang. Jadi stay tune, dan kita juga udah ready untuk completion engineering introduction. Nanti akan ada juga pengajarnya, kita sudah coba siapkan. Nanti yang pertama mana, stay tune terus di media sosial Deepwater Practitioner Society. Nah, untuk sekarang kami dari DPS mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Denis Rukmindar atas sesinya pada hari ini, sharingnya, dan kami sangat mengapresiasi Mas Denis, terutama mau dari jauh sana, sedang lagi berpuasa juga, sangat mengapresiasi lah kami atas kerjasamanya Mas Denis. Semoga kita bisa Bisa Pak, ketemu lagi. sharing lagi, ketemu lagi di waktu lain ya Mas. Mungkin monggo kalau ada closing statement Mas Denis untuk semua Enggak sih. partisipan di sini. Cuman ini DPS ini wadah yang dibentuk oleh tim Eni yang keren banget gitu. Jadi kita bisa sharing di sini. Kalau misalnya ada advance class-nya, kita akan ngebahas lebih detail soal teknikalnya, soal kick tolerance, apa itu kick tolerance, gimana ngitungnya, terus casing design gitu kan, tubing design, mungkin nanti ngebahas soal PHA design, cementing design untuk yang di water itu worth it sih diikutin, keren itu. Maksudnya ya saya nggak ngerti apa-apa di sini, cuma saya masih banyak belajar di sini, cuman ya saya akan ikut itu sih nanti kalau boleh. Ya, Mas Denis. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita sudahi sesi hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan beraktivitas. Have a good Terima weekend. kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandi. Ditunggu Mas Denis. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.